Hah? Santapan rohani? Bukan, santapan rohani mah baru, ya. Jadi kalau kita baik kepada orang baik, itu biasa itu. Kita sopan kepada orang sopan, biasa itu. Tapi kalau kita baik kepada orang yang jahat, kita dermawan kepada orang yang medit, kita royal kepada orang yang medit, itu namanya hasanah. Tapi tidak semua orang bisa menjadikan Nabi itu contoh. Siapa yang bisa menjadikan Kanjeng Nabi sebagai contoh dalam kehidupannya? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang yang betul-betul mengharapkan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dan orang yang terus-menerus banyak berzikir kepada Gusti Allah. Nah, ini pada zaman sekarang. Kadang-kadang umat itu bingung. Ya Allah, saya mau ikut siapa? Tapi fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, bukan di luar. Kalau Rasulullah itu lemah lembut, maka kalau kita ingin meniru Rasulullah, ya lemah lembut. Kalau ada ulama alim tapi kasar, caci maki, ujaran kebencian, itu jauh dari akhlak Rasulullah, maka jangan diikuti. Nol ilmu seseorang, nol amal seseorang kalau tidak mencontoh Rasulullah, itu nol. Maka hanya orang-orang yang betul-betul yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Di sini kita harus hati-hati. Ada yang pakai jubahnya panjang, udeng-udengnya gede, tapi kerjaannya caci maki, ujaran kebencian, ucapannya menghina-hina pemerintahan, padahal dia sendiri hidup di bawah pemerintahan itu tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah. Saya kemarin waktu ke Rembang itu ngaji hadis musalsal dengan Abah Yai Mustafa Bisri. Jadi setiap ngaji musalsal pasti yang dibaca itu faslun fil awaliyah. Fasal menjelaskan tentang hadis musalsal pertama kali. Gitu. Jadi kalau belajar hadis musalsal pasti faslun fil awaliyah. Ya, fasal menjelaskan tentang hadis musalsal pertama kali yang saya dengar dari guru yang bersanad sambung kepada Rasulullah, sambung kepada malaikat Jibril, sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa di dalam hadis yang pertama itu? Dikatakan di situ ar-rahimun yarhamullahu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang welas asih, orang-orang yang kasih sayang, lemah lembut akan diwelas asihi oleh Ar-Rahman, Dat yang maha welas asih. Allah itu welas asih. Kita semua kepengen welas asihnya Allah. Kita semua kepengen rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah akan turun kepada orang yang punya sifat welas asih. Itulah. Maka gampang sekali cirinya. Ini orang ini dapat rahmat Allah atau tidak? Cirinya orang itu dapat rahmatnya Gusti Allah, orang itu pasti akan bersifat rahmat, bersifat lemah lembut, bersifat welas kepada umat.
alladzina yanduruna ilal ummah bi ainir rahmah. Jadi orang-orang yang memandang umat ini dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kebencian. Bagaimana dulu ketika Imam Ahmad bin Hambal dilaporkan, wahai imam, itu di kampung sebelah ada rumah dipakai mabuk-mabuk, dipakai dugem, dipakai kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga kami semua resah, wahai imam. Oh begitu, ayo kita ke sana. Akhirnya Imam Ahmad tuh ke sana. Ini santrinya udah siap, ada yang bawa pentungan, ada yang bawa macam-macam. Setelah sampai di lokasi, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal? Dia berdoa, Allahumma kama farrahta lahum fid dunya fafarrih